Itu saya kesini itu atas nama si Soleh. Iya, iya. Soleh itu tetangga Anda, di Hmm. sini tetangga. Si Soleh itu urusan sama Anda itu urusan tentang masalah air. Hmm. Air nih, air yang di rumah-rumah ini dari pegunungan. Iya, iya. Terus dia nggak dikasih air sama Anda. Hmm. Terus dia si Soleh itu disantet. Kenapa Anda nyantet dia? Ya bukan salah saya, salah dia. Kenapa dia berani sama saya? Sedangkan nama saya itu udah terkenal. Dia mau macam-macam sama yang namanya Ayang Rijal. Dia rasakan sendiri, perbuatannya itu perbuatan sendiri, bukan salah saya. Lah, Anda jangan coba-coba memfitnah, menuduh saya sebagai tukang santet. lah tadi ngomongnya berani. Terus saya ngomong disantet, jangan nuduh fitnah. Gimana sih? Ya itu urusan saya, kenapa Anda ikut campur urusan saya? Enggak gini aja. Itu kenapa bener Anda yang nyantet? Memang benar, Oh, saya oh. akui karena dia macam-macam sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini menceritakan tentang Abah Yai Rizal, seorang kiai sekaligus guru santet. Hanya gara-gara air untuk kebutuhan sehari-hari tetangganya, Yai Rizal tega nyantet tetangganya itu hingga lidahnya melet-melet menyedihkan. Dan Kang Ujang datang untuk menyadarkan kiai sesat sang raja tega itu. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang untuk menjalankan misinya kali ini? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi saya kesini, saya mau silaturahmi dengan Abah Yai Rizal. Yes. Ini di kampung ini terkenal ya. Terkenal jawara. Gimana lah, saya mau silaturahmi. Ini saya kesini ada misi khusus, yaitu ada seseorang, namanya itu Soleh. Soleh itu kelengar. Gara-gara dia urusan masalah air sama dia. Disantet sama dia. Gara-gara air nih. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini bermula dari Pak Soleh, seorang warga kampung yang adalah juga tetangga dari Abah Yai Rizal. Selain sebagai seorang kiai yang dituakan di kampungnya, Yai Rizal adalah juga orang yang mengelola kebutuhan air untuk warga kampung. Dan dari hal tersebutlah masalah kemudian terjadi. Pak Soleh yang dilarang Yai Rizal untuk mengambil air yang dia kelola, memaksa mengambil air tersebut untuk keperluan kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yai Rizal pun sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Dan tak lama berselang, dia kemudian kirim santet kepada Pak Soleh tetangganya itu. Dan akibat dari santet Yai Rizal, Pak Soleh mengalami sakit yang sangat parah. Bahkan lidahnya sampai melet-melet tanpa henti. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah Pak Soleh atas permintaan dari keluarganya. Kang Ujang kemudian mengobati serangan santet tersebut. Dan atas kehendak Tuhan, Kang Ujang berhasil menyembuhkannya. Maka setelah berhasil menyembuhkan sakit santet Kiai Soleh, Kang Ujang pun datang ke rumah Abah Yai Rizal. Tujuannya adalah untuk meminta pertanggungjawaban, sekaligus untuk menghentikan perbuatan jahatnya itu. Dan ketika Kang Ujang sampai di rumahnya, tampak Yai Rizal sedang berkumpul dengan beberapa muridnya. Di sana juga ada dua perempuan, yang dikatakannya adalah pasien Abah Rizal.
Kang Ujang pun mengajak Yai Rizal untuk berbicara empat mata kepadanya di dalam sebuah kamar. Kang Ujang berkata, "Mengapa Yai Rizal tega kirim santet kepada Pak Soleh, yang adalah juga tetangganya sendiri?" Yai Rizal pun berkata, "Itu dikarenakan Pak Soleh telah berani melawan dirinya, karena mengambil air tanpa seizinnya. Bukankah air yang diambil Pak Soleh adalah juga milik seluruh warga kampung? Mengapa Yai Rizal melarangnya? Di kampungnya, dialah yang punya kuasa tentang pembagian air itu. Karena Pak Soleh tidak bisa diatur, maka dia harus diberi pelajaran," kata Yai Rizal. "Bukankah semua bisa dimusyawarahkan lagi?" kata Kang Ujang Bustomi. "Bisa jadi, Yai Rizal lah yang tidak adil dalam pembagian air tersebut. Tapi kemudian, mengapa Yai Rizal malah kirim santet kepada Pak Soleh? Saat ini Pak Soleh mengalami sakit parah akibat santetnya, hingga lidahnya melet-melet menjulur keluar." Kenapa Anda memfitnah saya? Ajaran-ajaran sesat. Lah, ya sesat lah, nggak baik kah? Nyatet Ya, orang ya berarti nggak baik. terserah. Tapi kalau menurut saya adalah ajaran saya itu ajaran yang lurus, meluruskan. Ajaran meluruskan apa itu soal masalah air Anda disantet? Edan aja kamu. Ya itu paham si Soleh. Paham kenapa? Berarti dia baik Pak mau fitnah saya. Kang Ujang mencoba berkata baik-baik kepada Abah Yai Rizal, yaitu agar Yai Rizal tidak melakukan kirim santet lagi. Yai Rizal adalah orang yang dituakan, sekaligus dianggap sebagai seorang kiai di kampungnya. Seharusnya Yai Rizal mengajarkan ilmu agama yang baik, tidak malah melakukan perbuatan sesat dan aniaya. Terlihat Yai Rizal sangat marah mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi. Dia berkata, menurutnya ilmu santet itu bukan kesesatan. Terserah dia untuk menjalankan ilmunya, termasuk memberikan pelajaran kepada Pak Soleh yang berani melawannya. Bukankah ilmu santet itu adalah ilmu dari iblis, dan bukankah ilmu iblis itu sangat menyesatkan? Kata Kang Ujang Bustomi. Yai Rizal kembali sangat marah mendengar perkataan Kang Ujang. Dia tetap tidak terima dia dikatakan sebagai seorang kiai yang menyesatkan. Dan baginya, Kang Ujang Bustomi telah berani ikut campur akan urusannya. Karena itulah dia tidak ingin banyak bicara lagi. Dia segera keluar kamar dengan kemarahan. Kemudian dia meminta para muridnya untuk menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan yang cukup hebat antara Kang Ujang dengan murid-murid Abah Yai Rizal itu.
Dua murid Yai Rizal itu terus berusaha untuk memberikan perlawanan. Sampai pada akhirnya, ilmu pamungkas Kang Ujang yang kemudian menunjukkan kekuatannya. Ilmu hikmah hebat itu menghajar tubuhnya, sehingga dua murid tersesat itu hancur tak berdaya. Maka setelah berhasil menghancurkan dua muridnya, Kang Ujang pun segera mendatangi Abah Yai Rizal. Kang Ujang kembali berkata kepadanya. Kang Ujang meminta agar Yai Rizal berhenti dari praktek santetnya itu. Juga meminta maaf kepada Pak Soleh yang disantetnya. Namun Yai Rizal tetap dengan pendiriannya. Bahkan dia kemudian berkata, kalau Kang Ujang terus ikut campur, maka dia akan membunuhnya. Dan melihat sang kiai sesat yang tetap keras kepala itu, Kang Ujang pun tidak ada pilihan lain lagi. Hanya satu cara untuk menyadarkan sang kiai, yaitu dengan cara menghajar dan menghancurkan tubuhnya. Maka terjadilah kembali pertarungan hebat Kang Ujang dengan sang Abah Yai yang tersesat itu. Berantem sama saya. Ayo.
Abah Yai Rizal terus berusaha melawan Kang Ujang Bustomi. Dengan seluruh kekuatannya, dia berusaha menyerang dan menghancurkan. Akan tetapi usahanya tetap sia-sia. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang Abah sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ilmu hebat itu menghantam tubuhnya, sehingga dia terkapar tak berdaya. Dan melihat Yai Rizal yang sudah terkapar itu, Kang Ujang pun segera membakar tubuhnya dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Juga tidak lupa, mencabut seluruh kekuatan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Dengan harapan, Kiai Rizal benar-benar tersadar atas semua dosa yang telah dilakukannya. Dan setelah berhasil menghentikan Abah Yai Rizal, Kang Ujang juga berusaha menyadarkan para perempuan yang terkena pengaruhnya. Kang Ujang mengeluarkan kekuatan iblis di tubuh mereka, sehingga mereka pun tersadar akan kesesatannya. Terima kasih telah menyimak kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga jadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.